176. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami. Yang pertama, A. Komunikatif antar budaya yang efektif. Winnie the Pooh adalah salah satu tokoh cerita anak-anak yang diciptakan oleh seorang penulis Inggris, A.A. Milne. Sesuai Perang Dunia Pertama, Pooh, seekor anak beruang coklat, tinggal sendiri di salah satu tempat imajinatif bernama hutan taman. Satu kampung dengan keledai, kelinci, kanguru, macan, hingga lebah sampai kupu-kupu. Sahabat adalah seseorang yang mengajaknya bermain. Melalui definisi itu, Pooh segera menemukan bahwa sahabatnya adalah si kali Piglet yang selalu mengajaknya bermain. Dalam dunia orang dewasa, bermain justru sering berkonotasi minor. Dalam bermain, seorang anak belajar mensyukuri kebersamaan, menoleransi perbedaan, mengelola konflik secara sehat, hingga belajar menertawakan kelemahan diri sendiri. Dalam berkomunikasi antar budaya, kita patut mensyukuri kebersamaan dan belajar untuk bersikap toleransi terhadap perbedaan. Mengelola konflik antar budaya. Dalam komunikasi antar budaya, kalau ingin sukses menghargai perbedaan, maka pahamilah perbedaan orang lain. Jika dua orang atau lebih berkomunikasi antar budaya secara efektif, maka mereka akan berurusan dengan satu atau lebih pesan yang ditukar atau dikirim dan diterima. Arti komunikasi antar budaya yang efektif. Menurut Goody Kunz, jika dua orang atau lebih berkomunikasi antar budaya secara efektif, maka mereka akan berurusan dengan satu atau lebih pesan yang ditukar, dikirim, dan diterima. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dihasilkan oleh kemampuan para partisipan komunikasi lantaran mereka berhasil menekan sekecil mungkin kesalahpahaman. Menurut William dan David Lowry, komunikasi yang efektif adalah dasar dan komunikasi yang jitu. Beberapa syarat berkomunikasi efektif antar budaya. 1. Keinginan menciptakan iklim komunikasi. 2. Menjawab semua pertanyaan. A. Identifikasi jenis keterampilan komunikasi. B. Memastikan jenis keterampilan berkomunikasi. C. Memahami kebiasaan berkomunikasi lisan. D. Mendengarkan secara aktif. 3. Variabel kognitif, variabel personal, dan efektivitas komunikasi antar budaya. A. Desakan perilaku yang berorientasi pada tugas. B. Perilaku berorientasi pada diri. C. Etnosentrisme. D. Empati. F. Keterbukaan. G. Kompleksitas kognitif. H. Menyenangkan hubungan antar pribadi. I. Daya serap komunikasi. Berikut ini beberapa aksioma tentang komunikasi yang efektif. Yang pertama, perkenalkanlah diri Anda kepada orang lain. Yang kedua, janganlah berdiskusi tentang target. Yang ketiga, ingatlah bahwa Anda hanya akan berbicara tentang apa yang Anda ingin kerjakan. Yang keempat, janganlah berasumsi bahwa orang yang Anda ajak bicara ini mengerti secara teknis apa yang Anda ungkapkan. Yang kelima, jangan meloncati pembicaraan Anda sebelum orang lain menghentikan pembicaraannya. Yang keenam, ingatlah bahwa tempat kerja Anda yang ham itu berubah, bukan lagi di tempat yang awal. Yang ketujuh, janganlah Anda merencanakan sesuatu yang sudah disebutkan dalam rencana orang lain. C. Kategori kebiasaan berkomunikasi yang efektif. Paradigma berikut ini dapat digunakan sebagai alat untuk memahami makro budaya maupun mikro budaya orang lain. Kategori berikut ini dapat digunakan sebagai studi atau uji coba dalam setiap kelompok orang yang berkebudayaan berbeda. Yang pertama, peka ruang, peka jarak. Komunikasi antar budaya yang efektif menuntut orang untuk peka terhadap ruang dan peka terhadap jarak, yang dimaksudkan peka terhadap ruang dan jarak. Yang kedua, peka terhadap budaya komunikasi dan berbahasa.
Komunikasi budaya yang efektif menuntut kita untuk memahami bahasa, memahami komunikasi, serta memahami bahasa dan komunikasi, serta perbedaan antar budaya, bahkan intrabudaya sekalipun. Ketiga yakni bisa tampil dengan pakaian khas. Efektivitas komunikasi antar budaya menuntun orang untuk terlihat dalam tampilan dengan pakaian budaya orang lain. Dalam komunikasi antar budaya, salah satu cara untuk menciptakan komunikasi yang efektif adalah memilih untuk tampil dalam kebudayaan material. Contohnya, menggunakan pakaian budaya setempat. Jika Anda ke NTT pada hari Kamis, maka kenakanlah pakaian safari dari bahan sarung yang bermotif NTT. Serta jika Anda berada di tengah-tengah orang Jawa atau Sunda, maka Anda dianjurkan untuk menggunakan batik dan jika perlu memakai blangkon. Dengan demikian, jika tampilan Anda yang memakai budaya material, pakaian yang berupa baju, celana, atau sarung akan membantu meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya dengan mereka yang berasal dari kebudayaan orang lain. Poin keempat, dapat mencicipi makanan dan minuman. Efektivitas komunikasi antar budaya menurut orang agar dapat mencicipi makanan khas budaya orang lain, bahkan memasak dan cara menyajikannya. Komunikasi yang efektif sering ditentukan oleh kesediaan Anda untuk mencicipi makanan khas yang berasal dari budaya orang lain. Bahkan pengetahuan Anda tentang bahan dasar dari cara-cara memasak makanan khas itu. Kalau Anda makan bersama orang Flores, maka Anda dianjurkan untuk mencicipi makanan masakan jagung bercampur santan yang disebut dengan jagung bose. Poin kelima, sadar atas konsep waktu. Komunikasi antar budaya yang efektif menuntut kita peka terhadap waktu dan meningkatkan kesadaran atas waktu. Tanggapan manusia atas waktu berbeda berdasarkan latar belakang budaya. Beberapa budaya membiarkan keterlambatan sebagai sesuatu yang lazim, tetapi orang Amerika dan Indonesia menganggap sebagai sesuatu yang biasa kita sebut jam karet. Sebaliknya, ada kegiatan yang mengharuskan berdasarkan waktu, time is money. Poin keenam, peka terhadap hubungan. Efektivitas komunikasi antar budaya menuntut setiap orang yang berkomunikasi untuk peka terhadap hubungan atau relationship. Setiap kebudayaan menetapkan dengan pasti dan tepat bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan pembagian konteks. Konteks itu bisa meliputi keluarga inti dan luas, konteks usia, jenis kelamin, status sosial, orang kaya, orang miskin, kekuasaan, dan kebijakan. Contohnya yaitu adat perkawinan orang Rote mengatur tata cara mengantar pengantin perempuan dari rumah keluarga pihak perempuan ke keluarga pengantin laki-laki yang menjelang pagi. Acara itu pun dilangsungkan hanya jika paman atau saudara dari ibu sang pengantin perempuan atau yang disebut tukhak sudah berada di arena pesta dan memperkenankan pengantaran itu. Relasi antara pengantin perempuan dengan tukhak diyakini sebagai relasi kekuasaan imajiner. Karena orang Rote dan umumnya suku bangsa di NTT yakni bahwa seorang anak memang dilahirkan oleh ibunya. Tetapi seorang anak memang dilahirkan oleh ibunya atau sang ibu melahirkan kepala seorang bayi. Sedangkan paman atau saudara ibunya yang sering disebut bagi orang NTT melahirkan kaki sang anak. Poin ketujuh yakni peka terhadap nilai dan norma. Sukses komunikasi antar budaya dapat dicapai hanya jika Anda dapat memahami dan menjalankan norma-norma budaya komunikan. Perbedaan antar etnik, antar ras, menggambarkan pula perbedaan nilai dan norma melalui orientasi hidup mereka, yakni orientasi terhadap individu, keluarga, kelompok, tugas, kantor, pandangan terhadap kejujuran, kesetiaan, dan kesopanan santunan. Sebagai contoh, kita perlu memahami pula sistem kekerabatan, sehingga tahu siapa-siapa yang mengatur nilai dan norma
nilai dan norma sopan santun dalam masyarakat. Jika Anda ingin mengenal keluarga orang Taijo di Toribulu, Sulawesi Tengah, maka Anda harus tahu prinsip-prinsip keturunan dan kelompok kekerabatan orang Tajio yang bilateral. Teorurus adalah kelompok keluarga inti yang terdiri dari sepasang suami istri dan anak-anak dengan tambahan saudara kandung yang belum kawin. Dari pihak suami atau istri, teorurus inilah yang mempunyai fungsi mengurus kebutuhan sehari-hari, di samping mengasuh anak-anak di lingkungan teorurus itu. Poin ke-8 yakni peka terhadap kepercayaan dan sikap. Komunikasi antar budaya yang efektif ditentukan oleh bagaimana orang memahami kepercayaan dan sikap kebudayaan orang lain. Pergaulan dengan orang-orang dari suku bangsa maupun orang lain akan ditentukan oleh sejauh mana Anda menunjukkan sikap tertentu yang peduli terhadap kepercayaan orang lain. Contoh yang sangat simpel, yakni waktu Anda bergaul dengan orang Muslim, maka sikap Anda harus jelas bahwa kaum Muslim umumnya patut sholat 5 waktu. Ingatkanlah dia bahwa inilah saat Anda sholat maghrib atau isya. Kata-kata ini akan menimbulkan kesan bahwa Anda peka terhadap kepercayaan dan agama orang lain. Sikap Anda pun jelas terhadap ajakan itu. Jika kebetulan teman Anda yang Muslim itu berada di rumah, izinkanlah dia mengambil air wudhu lalu sediakan tempat khusus bagi dia untuk sholat. Demikian pula, Anda mengingatkan kepada teman Anda yang beragama Kristen bahwa ini adalah saatnya ke gereja pada hari Minggu, atau berdoa rosario bagi orang Katolik pada bulan Mei dan Oktober. Poin ke-9 yakni memahami kebiasaan bekerja. Dimensi lain untuk menggambarkan kebudayaan kelompok dan sikap antar budaya adalah melalui pemahaman terhadap konsep kerja. Kerja dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha atau ikhtiar yang secara langsung menghasilkan sesuatu. Ada variasi istilah yang dapat dihubungkan dengan konsep kerja, misalnya buruh, tenaga kerja, pekerjaan, karyawan, karir, atau profesi. Contohnya yaitu bagi orang Dongo di Sumba Timur mengenal gotong royong sebagai ikatan kerjasama berdasarkan hubungan pertunangan, hubungan kekerabatan, hubungan teman atau tetangga, dan kerjasama sebagai warga desa. Selanjutnya poin ke-10, memahami sistem ekonomi. Sistem ekonomi suatu kebudayaan berisi tentang pengaturan cara suatu masyarakat untuk memproduksi, mendistribusikan, menjual, membeli, kredit, simpan pinjam, dan membentuk koperasi. Yang ke-11, memahami sistem politik. Sistem politik mengandung pembagian kekuasaan untuk memerintah, mengatur, mengelola pemerintahan dan perwakilan rakyat. Yang ke-12, memahami sistem kesehatan. Kebudayaan juga memberikan peluang bagi kita untuk mempelajari konsep tentang sakit, termasuk di dalamnya bagaimana cara mencegah, mengobati, dan mengatasi kecelakaan. Yang terakhir, memahami sistem rekreasi. Konsep rekreasi berkaitan erat dengan bagaimana sosialisasi dalam suatu masyarakat tentang penggunaan waktu luang. Itulah tadi presentasi dari kelompok 9. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.